Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali ketemu dengan saya Sandra di Podcraft kita, Tina Craft 2023 from Smart Village to Global Market. Nah, tagline Tina Craft hari ini akan pas banget dengan salah satu narasumber yang sudah gabung bersama kita pada malam hari ini, di mana kita akan ngebahas salah satu bidang usaha yang sudah digeluti oleh beliau. Nah, di mana beliau hari ini telah berhasil memasarkan produknya ke seluruh dunia. Wow, luar biasa. Nah, semangat, mental, kiat-kiat dan juga trik apa saja yang dilakukan oleh beliau kita akan dengar bersama. Dan inilah dia, ada Bapak Sri Margo Waluyo. Selamat malam, Bapak Bahasan atau Om Margo aja manggilnya. Pak Umar. Terima kasih. Om, gimana kabarnya Om? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat ya Om ya. Gimana nih Tina Craft 2023 Om Margo? Ini kali yang keberapa ikut Tina Craft? Ini yang keberapa ya? Mungkin yang ke-8 atau yang keberapa ya? 8 kali ya? 8 kali ya. Soalnya yang ke 2020 tahun 2020 ke bawah saya nggak pernah menghitung pasti ya. Karena memang pandemi ya? Iya. Oke, siap. Tapi yang pasti setelah pandemi itu sudah 3 kali ini saya ikut event ini. Siap, baik. Maret, Oktober, sama Maret ini lagi. Oke. Insya Allah tiap tahun ikut terus ya? Insya Allah. Margo ya? Sebagai satu bentuk dukungan, Ya. lagi juga satu wadah rumah untuk craft Untuk craft. Indonesia. Apalagi untuk craft-craft yang saya miliki kan craft-craft tergolong unik ya. Gitu ya, Margo ya? Betul. Siap. Karena satu-satunya pengrajin di Indonesia yang ada cuma di Solo. Oh gitu? Ya. Siap, kita simpen dulu Om Ya, Margo. oke. Baik, Om Margo adalah salah seorang owner berarti Om Margo. Owner dari Margo Glass Gallery. Margo Glass Gallery. Oke, boleh terangkan kita Om Margo baru nih, boleh terangkan nih produknya apa, ini perusahaan dari mana, bergerak di bidang apa, pasarnya seperti apa Om Margo? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Umar ya. Hasan Bang Umar. Bang Hasan ya, karena sudah memberikan waktu kepada saya sangat luar biasa ini untuk bercerita, untuk berbagi informasi kepada semuanya masalah tentang produk kami khususnya. Ya. Sebelumnya perkenalkan, saya adalah Sri Margo Waluyo, owner dari perusahaan Margo Glass Gallery yang berasal dari kota Solo. Kota Solo. Kotanya Pak Jokowi nih. Ya, kotanya Pak Jokowi. Kebetulan produk kami bergerak di bidang cermin ukir. Ya. Jadi jangan-jangan cermin-cermin yang ada di rumah teman-teman bikinan Pak Margo nih. Bisa Margo jadi. Kalau memang itu ada seni handmade-nya, ada seni kerajinannya. Bedanya apa nih dengan cermin yang Ada cermin dari pabrikan, ada cermin dari kerajinannya. Kalau cermin bevel pinggirnya itu biasanya dari pabrikan. ya? Tapi kalau ada seni ukir-ukirannya, itu kebanyakan pasti dari Solo. Oh gitu. Ya, Dan cuma di Solo. cuma di Solo. Yakin Pak Margo? Yakin? Siap. Saya yakin. Oke. Nah, seperti apa produk-produknya? Boleh diterangkan secara lisan mungkin Gimana ya? Margo? Kalau produk saya itu cenderung ke cermin, Pak. Ke cermin. Jadi intinya kita tuh membuat suatu konsep interior atau dekorasi dinding yang semuanya ke cermin. Ya. Baik itu untuk dekorasi dinding, furniture, stol dan lain-lain, itu semuanya dari cermin. Ya. Itu memang konsep produk kami di situ. Pokoknya basicnya segala hal Semuanya cermin. cermin ya. Cermin. Nah, boleh diterangkan, dikabarkan dan dilakukan ke kita, Om Margo, seperti apa yang akhirnya Om Margo ini bisa menjadi salah satu eksportir berarti ya Ya, ke seluruh dunia dari Indonesia, dari Solo, produk cermin. ya. Awalnya seperti apa? Sebetulnya dia sendiri Om Margo ini apa nih? Sebetulnya saya tidak punya basic, Pak. Karena pas kebetulan aja memang keahliannya cuma di situ toh. Nggak ada yang lain. Jadi memang nggak ada pilihan. Kalau bagi saya sendiri ya, nggak ada pilihan, harus mencari profesi yang lain ya, memang itu Cermin. memang di cermin. Karena dari 98 lulus SMA itu langsung ke cermin. Terus SMA kerja
langsung ke cermin sampai sekarang. Berarti totalnya kurang lebih sudah 25 tahun ya. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Kalau di perusahaan orang Ya, di perusahaan orang sekitar 12 tahun ya. 12 tahun Ya. keluar dan bikin perusahaan sendiri. Kalau cermin sendiri itu sebetulnya berasal dari kota Italia. Oh gitu. Ya, dari kota Venezuela. Venezuela dia dinamakan Venetian Mirror produknya itu. Karena from Italia. Venetian Venetian Mirror namanya. Venetian Mirror. Nah, terus sama orang-orang Belanda itu dulu dibawa ke Indonesia untuk dijadikan souvenir buat para kerjaan itu. Belum ada. Dekorasi itu belum ada. Oke. Terus sama orang-orang Belanda membawa ya dekorasi ke sini dibawa para kerajaan itu. Ya. Nah, kebetulan ada yang rusak. Ada yang rusak, ada yang Oke. dicoba untuk memperbaiki di sini. Di Solo, Di Solonya itu ya. Iya. Nah, kebetulan tuh bisa, Pak. Bisa, walaupun dengan proses panjang. Ini ceritanya loh ya. Ya. Tapi setelah saya membaca alur dari mana kaca saya berasal dan lain itu memang dari situ asalnya. Kota pertama pembuat cermin jadi si Venezuela itu. Ya. Nah terus sama kalau dia bisa merevisi 1, 2, kenapa dia tidak membuat utuh Oke. secara keseluruhan? Akhirnya lahirlah itu di kota Solo menjadi sentra industri kerajinan ukir pada saat itu. Kaca. Ya, dari tahun 90-an lah. Nah, 1990. 1990. Itu malah di bawahnya itu mungkin. Ya. 1985 ke atas mungkin. Nah, di situ dibawa oleh ada beberapa pengusaha dari Solo itu awalnya dia juga sebagai pelayaran. Karena dia sering berlayar ke kota negara-negara dan dia mencoba untuk menawarkan kaca-kaca itu. Akhirnya diterima oleh masyarakat sana, Pak. Oke. Jadi mayoritas memang kalau saya bicara 90% lebih lah. Itu memang pasar marketnya itu memang ekspor. Oh, 90% memang marketnya ekspor. Oke. Karena di Indonesia cuma sedikit, Pak. Komunitasnya cuma sedikit. Mayoritasnya di ekspor. Mungkin karena harganya mahal. Pasti ya itu. Untuk membeli sebuah cermin kalau di harga 5 juta, 6 juta hanya untuk dekorasi dinding, Ya. kan perlu pertimbangan banyak. Mendingan yang lain itu ya. Mendingan yang lain. Kalau hanya untuk sekedar bercermin loh ya. Ya. Apalagi cuma ditaruh di kamar mandi kan. Oke. Kan begini gitu. Ya. Hanya sebagai hiasan dinding, taruh di kamar mandi, tapi bisa mengeluarkan 4 juta sampai 5 jutaan kan. Bisa menjadi bahan pertimbangan lebih lah. Pasti. Di situ akhirnya, di situ saya berarti produk saya itu jalan kalau hanya keluar. Ya. Kalau Secara ekonomi. secara ekonominya tercukupi lah. Ya. Akhirnya makanya saya terpenuhi dari situ. Akhirnya disitulah saya baru membuat suatu website itu. Mencoba untuk memasarkan produk keluar sendiri. Oh, menyadari hal tersebut akhirnya Om Argo solusinya adalah bikin website Lain untuk mengekspor sendiri. internet Ya. yang bisa menjangkau ke Pasar luar negeri. Karena hanya itu satu-satunya alat Ya. yang saya miliki saat itu. Kalau untuk pameran ke sana ke ekspor kan nggak mungkin. Untuk pameran ke luar negeri Biayanya besar ya. ya pasti. Sama-sama dilihat, Ya. ketemu. Oke. Tapi dana yang dibutuhkan kan besar. Seperti apa perjalanannya ketika bikin website pertama kali setelah keluar dari perusahaan sebelum yang di tempat Pasti seru ya. Ya dan tidak ya. Karena saat itu memang ada beberapa pertimbangan yang harus di satu sisi kebutuhan harus tercukupi, tapi satu sisi perusahaan harus jalan. Oke. Lah gitu kan. Ya. Jadi setelah saya keluar akhirnya kebetulan saya itu punya teman dari Jepara. Itu dia Sebentar, Om Argo. ya. Posisi Om Argo di perusahaan sebelumnya sebagai apa, Om Argo? Saya juga sebagai pemegang perusahaan itu. Oh, ya. Pemegang perusahaan. Siap, boleh lanjut lagi. Ya, kebetulan saya ada teman dari Jepara, dia bergerak di ekspor, perusahaan furniture dia. Saya tahu persis dia mulainya gimana. Dari sopir sampai guide, akhirnya jadi membuat perusahaan sendiri. Saya tahu persis perjalanannya beliau, dia itu berjalan lewat website itu. Nah, Lewat website ya. website itu. Aja itu di copy paste sama Om Argo ya. Akhirnya saya ke sana, saya mau mengikuti jejaknya beliau. Ya. Nah, apa yang harus saya lakukan? Oke. Saya sampai sana itu dibilang gini, nah memang kamu mau beneran mau? Mau Pak saya, terus caranya biar. Mau caranya gini.
wes kamu cari modal dulu 40 juta. Saat itu nilainya itu 40 juta. Tahun berapa itu Om Baru? 2010. 2010. Saya disuruh cari modal 40 juta. Lah terus nanti buat apa? Cari modal di. Oh wes, saya pulang dari Jepara ke Solo. Saya nggak bilang belum dapat ya, karena saya juga belum dapat. Tapi saya bilang udah dapat. Ke temen ya? Iya. Ya. Aku untuk duit 40 juta. Terus apa yang harus salah tidak? Sekarang 40 juta itu kamu buat website dan lain-lain. Sabtu setiap bulan kamu ambil sesuai dengan kebutuhan kamu. 3 juta, 3 juta setiap bulan. Jadi uang 40 juta itu bukan buat untuk modal usaha, tapi untuk menghidupi kehidupan saya. Oke. Selama 1 tahun. Oke, ya. Di situ saya tidak boleh mencari pekerjaan. Tidak boleh mencari pekerjaan. Tidak boleh mencari pekerjaan. Dari jam 8, jam 4, jam 8, jam 4 pekerjaan saya Pak di depan laptop mantengin website itu. Arahan dari teman seperti itu. Iya. Kalau benar-benar komitmen ya ke situ ya. Akhirnya saya jalankan karena saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu misinya dia kemana, arahnya kemana, karena dia nggak banyak cerita. Pokoknya itu saya lakukan. Oke. Itu saya lakukan. Kebetulan bulan kelima itu baru tercapai. Ada order. Nah, ternyata di pemikiran mereka itu, kalau di ekspor furniture dan lain-lain, Pemikiran siapa ini? ya teman-teman yang pelaku eksportir itu ya. Oh, teman-teman. Ya. Dia itu perhitungannya bukan omset per bulan, tapi akumulasi per tahun. Contoh kasusnya seperti apa? 1 tahun itu dia tidak mengejar 1 bulan itu dia tidak mengejar 1 kontainer, tapi 1 tahun dia akan mengejar paling 10 atau 8 kontainer. Itu ternyata kebutuhan setahun sudah tercukupi. Iya. Saya agak kebayang di situ. Iya. Berarti kalau saya di kaca, saya setahun itu cukup 1 kontainer Pak. 40 juta itu udah ketutup. Itu agak kebayang saya sebingung. Oke. Dan Om Margo di bulan kelima sudah mulai dapat Sudah dapat order. Alhamdulillah sudah mulai dapat order sampai sekarang. Ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ya. Itu kenapa saya sendiri saat ini masih berpikir ya, kenapa untuk online, website dan lain-lain itu masih banyak yang antara percaya dan enggaknya, optimis dan enggaknya itu karena memang mungkin banyak yang belum merasakan sepenuhnya kalau di website itu memang benar-benar salah satu strategi market yang harus dijalankan untuk saat ini, untuk dunia saat ini. Itu masih terus good sampai hari ini. Sampai hari ini saya total itu saya ada 15-an website. Ya. Sampai saya membuat komputer sendiri di website itu. Ya, oke. Jadi ada Margo Glass, ada Indo Glass, ada Venetian Mirror Eye. Padahal yang punya Om Margo semua ya? Ya, betul. Sampai saya membuat komputer sendiri. Oke. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang di rumah yang kadang kan banyak yang berpikiran bahwa ekspor itu hal yang susah. Apalagi satu, kita beda budaya, dua beda jam waktu ya. Terus berikutnya yang paling yang bingung biasanya bahasa. Terus berikutnya tentang rule, aturan-aturan seperti apa yang harus dilakukan. Seperti apa? Nah, itu yang bikin unik seperti itu. Banyak kita mau mulai usaha, tapi yang kita pikirkan itu adalah produknya dulu. Yang kita pikirkan produknya dulu. Ya. Pertanyaannya, setelah kita membuat suatu produk, apa produk itu langsung bisa kejual? Apa produk itu langsung bisa laku, bisa diterima? Bisa iya, tapi bisa enggak banget juga. Bisa enggak? Tergantung dengan modalnya juga kan? Ya, tergantung produknya juga ya. Ya, seberapa banyak kita membuat stok. Ya. Nah, di situ saya dikasih tahu, kamu mencoba membaliklah. Kamu jangan berpikir ke produknya dulu, tapi kamu berpikir ke marketnya dulu. Nah, produknya dari mana? Kamu pikirkanlah teman-teman yang lain yang dia memang tidak bisa mengarah ke dunia online, website dan lain-lain. Oke. Kamu ajaklah kerjasama mereka, kita sebagai promosinya, mereka sebagai produsennya. Oke, ya.
Nah, setelah itu nanti market terbentuk besar, kamu tawarkan lagi lah kepada mereka. Bahasa kasarnya maklarnya lah ya. Ya, McLaren. McLaren ya. McLaren. Bahasa Jawanya McLaren. McLaren is right. Nah, setelah itu besar, kita kembalilah ke supplier itu sendiri. Ya. Mau nggak? Ayo kita kerjasama, kita besarkan ini perusahaan. Market sudah ada. Ya. Tinggal kita mengonsep cara pikir supplier menjadi manufacturer. Otomatis kan dua-duanya saling diuntungkan. Ya. Nah, saya mengambil yang porsi itu. Jadi gimana caranya supaya para UMKM sendiri juga yang mana porsinya dia tidak bisa untuk online dan lain-lain, kita masuk ke situ. Oke. Walaupun kita hanya sifatnya sebagai McLaren-nya. Tapi itu kan hubungan simbiosis mutualisme ya. Nah, tentang yang tadi Om, bagaimana mengekspor itu ribet, ngurusnya dan sebagainya, seperti apa Om? Kalau ekspor itu sebetulnya kan ada jasa pengiriman banyak ya. Saya alami sendiri, misalkan orang mau membeli satu kursi seperti ini. Ya, oke. Orang mau membeli satu kursi, Kirim ke Amerika sebenarnya. kirim ke Amerika. Kita hanya bisa handle sampai di pelabuhan sana toh. Misalkan di Texas misalkan. Ya. Berarti kita hanya bisa ngirim sampai ke Texas. Nanti Texas ke alamatnya itu yang handle adalah forwarder yang dari sana. Nah, biaya kirim secara keseluruhan ini yang bayar kan pembeli. Pembeli ya. Pembeli yang bayar. Tinggal kita mengajukan harga barangnya berapa, biaya kirimnya sampai portnya sana berapa, kita ajukan, buyer menerima, ya udah. Berarti di situ terjadi order. Ya. Pembuatan invoice, nanti untuk masalah pengiriman dan lain nanti kita serahkan ke forwarder. Oke. Kerjasama sama jasa pengiriman. Semudah itu sebenarnya ya. Iya, semudah itu. Sama seperti kita hari ini kirim barang dari Semarang ke Jakarta, Semarang, Jakarta. Pekalongan ke Kediri dan Ya. sama seperti mudahnya. Sama persis. Sama persis. Iya, tinggal kita tunjuk satu agen, satu jasa pengiriman, dia akan mengurus semuanya. Termasuk dokumen PEB, COO, ekspor license dan lain-lain. Kita nggak punya nama ekspor license pun kita bisa ekspor. Dikasih bersama mereka semua. Iya, dengan bayar 700.000. Pakai namanya mereka. Wonderful. Ada seperti itu. Begitu mudahnya kan Begitu mudahnya ya. untuk ekspor itu. Wow, keren sekali. Nah, buat teman-teman yang sampai hari ini masih bingung tentang ekspor, tuh dengar kata Om Margo tuh ya. Semudah kita mengirim barang dari kota satu ke kota yang lain di Indonesia. Ya, kalau bingung tentang bagaimana caranya, ngurusnya, birokrasi dan sebagainya, pasrahkan sama agennya ya. Pasarkan sama agennya. Namanya forwarder, jasa pengiriman barang. Oke, jasa pengiriman siap. Nah, berikutnya produk-produk Om Margo ini bisnis to bisnis atau ke end user? Kalau market, kalau target market saya menyeluruh ya. Menyeluruh ya? Ada yang user, ada yang project, ada yang reseller. Ya. Saya menyeluruh. Oke. Tidak memberikan batasan kepada siapa mereka. Mana yang dapetnya dari mana ya itu yang kita kerjakan. Pokoknya mau beli kita jual. Iya. Ya, kita jual, mereka siapa punya beli kita layanin gitu ya. Ya. Oke. Nah, berikutnya pembeli langsung ke website, berarti langsung ke rekening. Ya, dia bisa lewat chat, WA atau email. Enggak pakai Ada yang video call. video call, Ada yang video call. enggak maksudnya pakai jasa Perusahaan dari si broker, jasa TVC dan lain-lain. Ada yang pakai, ada yang enggak. Iya. Ada yang customer itu dia punya perusahaan di sini. Terus ada perusahaan itu yang diminta untuk QC ke kita. Ya. Jadi dia QC ke company kita satu persatu itu ada. Oke, udah lolos semua, Nah, kirim langsung gitu. masuk. Ada yang sama sekali tidak pernah QC, tidak pernah ketemu juga ada. Saking prosesi pertama lancar, kedua lancar, Ya. terus lancar. Sampai saat ini ada yang nggak pernah ketemu juga ada. Maksudnya gini, Om Margo, kan kalau kita di platform marketplace, Marketplace. itu kan biasanya kita kirim
kirim barang, Ya. mereka bayarnya ke ini ya. Ke marketplace itu. Ya. Dan uangnya nggak diisi dulu berapa hari atau berapa Ya. minggu gitu ya. Ya. Seperti itu juga nggak, Om Margo? Saya ada yang iya, ada yang enggak. Kalau dia lewat PayPal, pembeliannya itu maksudnya, lewat PayPal, dia punya lewat Etsy, Ya, itu bayar lewat PayPal. Jadi Etsy yang menjembatani itu. betul. Tapi kalau by custom order itu dia langsung TT. Langsung ya ke rekening ya. Ganteng sekali loh. Langsung Lebih banyak mana yang di Lebih banyak TT. lebih banyak tarif Ya, karena marketplace itu saya hanya sifatnya untuk sebagai pembantu, pelengkap aja. pelengkap ya. Ya, Keren banget. backlink lah. Keren banget. Bukan untuk tujuan penjualan. Keren banget itu ya. Mantap. Siap. Teman-teman ya, sekali lagi semangat. Kalau kalian yang hari ini punya cita-cita mengekspor produk-produk kamu ke seluruh dunia, around the world ya, Ya, ada contoh nih dari Om Margo bahwa semudah itu ya. Sebentar, sekarang tanya lagi, masih sampai sekarang masih melakukan hal seperti itu? masih. Yang tadi bahwa modal 40 juta terus lagi Yang 40 juta enggak, maksudnya tapi yang tim yang harusnya 40 juta ya. Terus bikin website dan tiap hari di depan laptop ya. masih seperti itu sampai sekarang. Sekarang saya enggak, karena udah membentuk tim sendiri. Ada tim ya. Ya, ada. Maksudnya timnya tetap seperti itu maksudnya. Ya, ada yang Dengan pola yang sama yang sama. kan. Ada konten kreatornya, ada editing, Ya. ada pengupload dan lain-lain. Masih sama, Masih sama ya. masih sama. Oke. Karena itu harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan nanti dampaknya akan dulu di website itu sendiri. Nah, kembali berikutnya nih ngomongin tentang pencarian di Google dan sebagainya. Nah, itu seperti apa agar tetap terus bisa menjadi teratas di Kalau penyampaian SEO itu unik ya, soalnya banyak cara, baik cara. tapi semuanya nggak bisa dilakukan. Gimana tuh? Jadi pusing kan? Kan itu salah satu hal yang Ya. perlu dan banget sekali dilakukan ya, Om Margo ya. Karena kalau kita punya dana, kita bisa ngiklan. Masalah selesai. Ya, Kita cuma iklan di Google lewat AdSense, AdWords, ya. kita udah muncul. Oke. Cuma kalau kita nggak punya dana, berarti kita harus lakukan organik. Makanya organik gitu, Betul. organik. Jadi yang dilakukan step by step, selangkah demi selangkah. Nah, seperti apa tuh Om Margo lakuinnya? Banyak itu, mulai dari cari backlink. Cari backlink itu mencari rekanan untuk bisa link website kita itu ditaruh ke website orang lain. Oke. Salah satunya itu. Kedua lewat posting. Ya, Baik itu posting ke website, atau posting ke artikel dan posting lain. Rajin nge-share, ya. nge-share ke sosial media, ke Pinterest dan lain-lain. Oke. Banyak banget sih yang dilakukan. Karena semuanya itu Tujuannya adalah satu agar di mesin pencarian jadi number one atau teratas. pemahamannya gini. Google itu kan ada robotnya ya, Ya, yang setiap detik berapa detik pasti dia bergerak. ya. Pasti dia bergerak. Nah, kalau kebetulan pas robotnya itu lewat, Oke. terus kebetulan di website kita itu kok aktif, Ya, ada postingan dan lain-lain, ya. ini nanti bisa nyantol. Oke. Tapi kalau kita nggak ada aktivitas di website itu sendiri, ya otomatis saat Google lewat dianggap ini rumah ini rumah kosong. Lewat doang gitu ya. Ya, gampangannya website itu kan rumah ya. Kalau saya mengibaratkan rumah. Oke, ya, ya. Kalau rumah itu lampunya nggak pernah dihidupkan, Nggak ada orang, nggak ada orangnya, nggak ada kegiatan. ya pasti dia dianggap rumah kosong. Pasti akan dilewati kan. Gambarnya kalau kita di marketplace Indonesia lah, seperti di Tokopedia dan lain-lain, kita nggak login, nggak aktif berapa bulan itu pasti kita udah dianggap Ya. nggak aktif. Ya, ya. Nah, juga seperti Sama ya. sama Seperti itu. sama persis, cuma lebih detail yang itu karena algoritmanya itu luar biasa. Itu lebih lanjut lah ya. Itu lebih lanjut ya. Pak Aziz yang lebih tahu karena kebetulan yang membuat website saya, Masih. iya pernah satu pelatihan sama Pak Aziz. Oh gitu. Iya.
Oke, Kebetulan itu teman SMA saya. Pak Aziz itu. Bukan. Oh, teman-teman yang satu pelatihan sama Pak Aziz. Sama Pak Aziz. Siap, oke. Oke teman-teman, sekali lagi bahwa itu dia hal ekspor, mengekspor itu buat Pak Margo adalah yang dari sama sekali nggak tahu ya. Ya. Sama sekali nggak tahu, akhirnya karena Pak Margo punya temen yang ada di bidang itu, sudah biasa ngekspor yang terbarak ya. Nah akhirnya beliau belajar ke temennya. Nah, dan kayaknya juga teman-teman yang apalagi zaman sekarang ya, kayaknya sudah lebih banyak ya. Ya, tapi lebih mudah dan lebih mudah ya Pak Margo ya. Nah, makanya ini adalah penyemangat buat kita semua untuk bisa, apalagi teman-teman dari Inacraft nih ya kan, barangnya unik-unik, menarik, otentik, yang mungkin tidak banyak di luar negeri ya. Betul. Nah, kesempatan untuk mengekspor barang kalian, kita bisa mengambil semangatnya dari Om Margo nih. Terima kasih. Oke, berikutnya kita akan ngobrolin tentang Inacraft nih, Om Margo ya. Sejak kapan nih Om Margo bergabung sama Inacraft? Saya mengenal Inacraft itu sudah lama ya, dari 2000-an lah. 2000-an? Masih dalam binaan. Ya. Binaan di Perindak dan pemerintahan. Terus di tahun 2002 kemarin baru ikut sendiri. Karena kebetulan pas gabung di 2022 ya. Bulan Maret. ACP pertama setelah pandemi. Oke, ya. Itu baru pertama masuk. Pertama kali? Ya, ikut sendiri. Pertama kali ikut sendiri. Oh, sebelumnya ikut di perusahaan? Dinas. Oh, dari dinas. Oh, dinas. Binaan ya? Binaan. Itu sebelum saya buka lah ya. Ya. Sebelum saya buka sendiri lah ya. Tapi kalau mereka sendiri belum pernah ikut binaan. Oke, siap. Nanti pertama ikut ya dari tahun kemarin itu. Itu yang pertama. Apa nih yang hal-hal apa yang menarik dan didapat di Inacraft? Menariknya itu karena di sini kan sentra kerajinan ya. Tidak semua produk industri bisa masuk ke sini. Jadi ada nilai khasnya sendiri lah. Ada nilai khasnya sendiri kalau ini adalah ada unsur dari kerajinannya. Dan itu masih mempertahankan pola itu sehingga keunikannya itu masih terjaga. Dan terus berkembang juga ya. Membuat produk dari kerajinan tangan tapi secara kualitas nggak kalah dengan produk yang industri. Iya. Itu yang dari pasar ekspor masih dinilai plusnya. Iya. Beda dengan barang Cina dan lain-lain. Kalau kita mengatakan seperti itulah. Memang harganya murah, tapi kan tadi yang tentang uniknya, khasnya, apalagi handmade-nya. Ya, nilai rasanya itu kurang. Iya. Nilai rasanya kurang. Itu yang bagus di event ini. Benar ini. Dan kedua dan selanjutnya ternyata banyak juga yang belum mengenal kalau sebenarnya di Indonesia itu ada potensial luar biasa. Untuk produk-produk kerajinan. Tentang craft ini. Ya, tentang craft. Terus menurut Om Margo, ya harus digiatkan terus. Bahkan harapan kami untuk Inacraft itu tidak hanya di Jakarta, tapi di kota-kota kecil seperti Solo, Semarang, Jogja itu ada Inacraft yang lain. Kayak gitu? Ya. Siap, nanti kita sampaikan. Kemarin kita sudah membicarakan itu sama BPC juga, ACP. Bagaimana kalau kita membuat event-event pengurus ACP itu namanya juga Inacraft di daerah. Karena setelah masa pandemi itu kan luar biasa. Yang dulunya anggota aktif jadi gak aktif. Ya. Jadi anggota yang dulunya sudah terkumpul banyak jadi. Nah itu untuk membina lagi, untuk memulai lagi perlu proses, Pak. Ya, lah kenapa nggak kita mengenalkan lagi aja ke kota-kota itu? Kalau ada Inacraft. Atau mungkin bisa menjadi event menuju ke big event ya, yang di Jakarta. Betul. Seperti itu ya? Ya, seperti besok ada event Oktober kan? Ya. Mungkin nanti di bulan-bulan Agustus atau di bulan itu ada Inacraft lokal. Ya, yang menuju ke Oktober ya? Iya. Bisa diadakan secara serentak oleh BPC atau BPD. Ya. Nanti Oktobernya baru dibombekan di sini. Oke, mantap. Karena itu juga akan menjadi pendorong kan. Pendorong. Jadi tidak hanya
mengetahui Inacraft itu apa ya Maret sih. Orang mengetahui Inacraft itu apa Maret. Orang nggak tahu kalau Oktober itu ada Inacraft. Oh iya. Siap. Buat teman-teman yang di rumah, jadi Inacraft mulai kemarin ya kayaknya. Ya. Setahun sudah 2 kali. Hari ini atau tahun ini di bulan Maret sudah kita lakukan. Ini masih tersisa 2 hari ke depan, dan nanti di bulan Oktober insya Allah dibikin lagi untuk Inacraft yang kedua di tahun 2023. Ya. Nah, harapan dan masukan dari Om Margo nih, harapannya di daerah-daerah juga dibikin ya, yang versi lebih kecil, big eventnya di Inacraft Jakarta. Ke big event. Siap. Ya. Selain itu BPC BPD biar ada kegiatan. Ada kegiatan juga ya. Atau juga siapa tahu teman-teman yang di daerah yang tidak berkesempatan untuk datang ke Jakarta, itu bisa melihat sosialisasi anggota baru lah. Bisa seperti itu. Karena masih banyak UMKM yang belum bisa masuk. Iya. Om Margo, menurut Om Margo, Inacraft atau craft kerajinan Indonesia ini 5-10 tahun ke depan seperti apa, Om Margo? Kalau melihat potensi saat ini luar biasa ya, karena kita melihat di event ini full hall diadakan semuanya. Setelah kita masa pandemi 2 tahun itu, mereka juga masih ada. Berarti kan pertahanannya mereka kan luar biasa. Tahan bantingnya kan luar biasa. Dengan diuji sedemikian rupa kan berarti luar biasa. Tinggal masalahnya kalau memang masalah ekspornya itu tidak banyak saat ini karena masih ada perang Rusia dan lain-lain, itu juga berdampak buruk terhadap ekspor untuk saat ini. Ya kita harus memaksimalkan market lokalnya. Domestik ya. Ya, salah satunya yaitu mendorong para UMKM itu untuk dikenal lebih jauh. Yang pertama itu, yang kedua, diusahakan jangan sampai membuat kompetitor sendiri. Diusahakan dari kebijakan pemerintah pun juga harus mendukung loh ya. Dari prinsip pemerintah loh ya. UMKM digenjot untuk maju, tapi impor juga digenjot untuk datang. Itu nanti juga akan jadi masalah. Jadi rame guys ya. Jadi rame. Apalagi mereka murah-murah. Betul. Itu nanti juga akan menjadi masalah buat para pelaku UMKM. Menjadi masalah. Seperti KSA sendiri kan mengalami ya. Produknya kan ada di Informa, ada di Ace Hardware. Itu kan bukan produk dari Indonesia, tapi semuanya impor. Apalagi untuk produk-produk kerajinan seperti kotak tisu, kuningan, tembaga dan lain-lain, ada di Ace Hardware dan lain-lainnya, luar biasa pengaruhnya terhadap para pelaku UMKM. Produk sepatu, tas dan lain-lain. Dan mungkin yang perlu digalakkan lagi tentang bangga menggunakan produk dalam negeri ya. Nah, selain itu diminimalisir kebijakan pemerintah untuk mengimpor barang. Terus lagi juga didorong agar produk-produknya terus bisa berevolusi menjadi produk yang best di dunia seperti itu ya. Karena UMKM itu kalau memang dikatakan tonggak ekonomi masuk akal. Karena satu UMKM itu rata-rata dia mempunyai 3, 4, 5 karyawan. Kalau dia kehilangan karyawannya itu, dia mau melakukan pembinaan baru, lama lagi Pak. Betul. Prosesnya panjang lagi. Jadi bisa nggak bisa harus dipertahankan. Orang-orang itu harus dipertahankan. Beda kalau kita industri ya, begitu masa kontrak selesai, keluar perekrutan baru, masalah selesai. Karena pelaku UMKM kan nggak seperti itu. Di sebelahnya ada tetangganya, pekerjaannya ada Pak D-nya, nah itu loh. Benar. Yang jadi masalah hal seperti itu. Siap. Sekarang kenapa jadi alasan salah satu UMKM harus dipertahankan ya untuk salah satu, karena mereka hidup di lingkungan masyarakatnya itu ya saudaranya mereka itu. Sip, insya Allah. Nah, berikutnya kata-kata penyemangat dong, Om Margo, tentang ekspor. Penyemangat tentang ekspor. Intinya teruslah berkarya. Teruslah berkarya. Jangan takut untuk menunjukkan produk. Pada dunia kalau memang produk kita adalah layak untuk mereka. Terus tambahan lagi dong Om Margo, bahwa mengekspor itu sebenarnya sangat mudah sekali. Yang penting kita tahu caranya supaya produk kita itu bisa ada di antara mereka, bisa diketahui oleh di antara mereka.
Ya. Apalagi dengan didukung teknologi yang saat ini, ada media sosial, ada pinter dan lain-lain, itu sangat mempermudah kita untuk mengenalkan produk kita ke sana. Intinya itu. Siap. Jangan takut untuk menunjukkan kepada dunia. Oke. Ya. Baik, itu dia ngobrol kita bersama dengan Om Sri Margo Waluyo, pemilik dari Margo Glass Gallery. Yang dimana teman-teman di Inacraft 2023 bisa ketemu dengan produk-produk Om Margo di mana? Main lobby hall 20. Main lobby Nomor 20. nomor 20 sekitar 23 ya. Nah, terima kasih buat Om Margo. Terima kasih Pak Hasan. Obrolan kita hari ini bisa menginspirasi teman-teman. Terima kasih. Kita tunggu produk-produknya bisa memenuhi pasar dunia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.